Nah, gue pengen tahu nih Dalgona Coffee itu gitu kan. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ketemu lagi sama gue Acil Dam Channel. Oke, bro. Di sini gue ngocak kali ini gue ditemenin lagi nih sama Bang Nawir Coffee. Yoi, Nawir Coffee. Gimana dong? Hah? Sambutannya? Opening ya? Yoi. Boleh. Gue pengen ikutan opening nih di YouTube-nya Bang Acil. Yoi. Punten-punten nih ya. Hello buddy, welcome to Barista Live. Baik lagi dengan gue Imam Nawawi. Biasanya gue biasa dipanggil Nawir. Oke, gue salah satu barista di Coffee Shop Bogor. Welcome dulu dong. Welcome dulu. Welcome. Nah, karena apa? Aku sempat menarik juga nih dari opening lo gitu. Oh, gitu. Di sini gue pengen apa ya? Bukan pengen tahu gitu kan dari opening lo gitu. Karena menurut gue menarik sih gitu. Apa sih artinya si Barista Live gitu kan? Iya, apa sih artinya si kibi-kibi gitu kan? Kibi Iya, itu kan lah. pasti ada gitu kan di setiap ini apa di YouTube lo gitu kan. Nah, itu gue pengen tahu tuh gitu dari openingnya kayak gimana gitu. Itu artinya apa sih? Tapi sebelum ke situ, gue pengen tahu dulu nih. Lu kan sebagai barista kan ya. Nah, gue pengen tahu nih apa sih artinya barista dan buat broku ini sama bro bisa jelasin gitu kan. Ya. Buat mereka. Pengertian barista seperti apa? Iya. Profesi barista, tanggung jawab barista, ya kewajiban barista. Untuk barista banyak banget tanggung jawabnya. Ya. Tapi di sini tadi kita ngebahas opening gue atau slogan gue, Welcome to Barista Live. Apa itu Barista Live? Iya. Entah dulu itu apa sih kibi-kibi live gitu. Terus kadang-kadang gue bikin konten boba live gitu. Boba live ya. Yang kemarin sempet naik juga. Kemarin ya. Gitu. Tapi kemarin gue mau nyoba juga sih bikin konten Corona live gitu. Corona live ya. Tapi kayaknya enggak deh. Enggak. Gue cuman kemarin bikin challenge aja latte art gitu, iseng-iseng. Terus sekarang yang lagi trending itu minuman Dalgona ya? Dalgona live. Cuman masa ya bikin? Dalgona. Enggak kayaknya enggak ya? Enggak ya. Gitu. Dan kalau barista itu kenapa lu disebut barista? Karena emang satu, barista itu tanggung jawabnya harus punya skill. Oke. Dan barista itu kerjaannya nih, selain lu bisa bikin kopi, itu memahami entah itu produk knowledge yang lu pakai gitu, kopinya seperti apa gitu, jenis ini itu bla 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 ya kan. Terus lu harus paham juga kalau di bar itu tanggung jawabnya bikin kopi itu kayak ada base espresso. Ya. Harus paham tuh espresso. Oh, kita harus tahu dulu ya, harus paham dulu gitu. Espresso seperti apa? Kayak misalkan diekstraksi. Rasa-rasa flavor kopi seperti apa, kayak ada asam, ada pahit gitu, ada aroma ini itu harus dikuasai. Satu espresso. Kedua itu barista harus menguasai milk base itu kopi yang dicampur susu. Entah itu kopi susu, es kopi susu yang ini nih. Ya, yang ini. Kopi wow, ini kopi wow. Ini kopi susu. Ya, harus paham juga, harus memahami milk base gitu. Ya. Tapi biasanya kebanyakan kalau milk base itu di latte gitu. Di latte. Latte cappuccino gitu. Terus manual brewing. Kopi hitam tuh, entah itu kopi tubruk, itu kopi manual brewing loh, tubruk. Oh, itu sebutnya manual brewing ya? Itu tubruk, manual brewing V60 itu aeropress. Gitu, terus kayak siphon dan lain-lain kayak gitu. Alat-alat buat memanipulasi lah. Itu bikin suatu menu gitu. Itu harus dikuasai juga. Oh itu iya, barista. Berarti barista tuh hampir sama kayak barberman ya. Kita harus memahami dulu dan punya skill yang khusus gitu ya. Yes, betul. Ya kan? Ya. Jadi ada levelnya masing-masing gitu. Ada level-levelnya masing-masing. Nah, itu level-levelnya gimana tuh maksudnya? Jadi pengetahuannya untuk disebut barista gitu. Kan ada beberapa orang nih. Iya. Baru belajar kopi gitu, dia baru part time lah atau freelance gitu. Oh iya, oke. Itu sebenarnya nggak harus langsung dibilang barista sih. Berhubung emang karena dia udah
bisa bikin kopi gitu, barista gitu. Barista ya. Barista gitu. Berarti walaupun bisa bikin kopi gitu, ya itu sebutnya barista gitu ya. Nah, sekarang tuh kan kayak orang tuh kadang doyan bikin kopi di rumah itu. Ya, iya. Nah, ngomongin barista live itu, bukan gue doang yang barista live, tapi kalian semua tuh yang bisa bikin kopi di rumah sendiri gitu. Apalagi lu upload di medsos, lu bagiin, itu barista live. Barista live. Jadi barista live itu waktu itu sejarahnya waktu awal-awal ya. Gue itu kalau bikin kopi live Instagram atau enggak gue bagiin di story ini. Jadi orang-orang tuh kerjaan barista begini gitu, mengenalkan lewat medsos. Awalnya gitu live Instagram. Iya, oke. Kedua di gini live itu lifestyle gitu, gaya hidup dan lain-lain, kopi lah gitulah pokoknya. Terus live di sini bisa diartikan dalam arti hidup gitu. Contohnya sekarang lagi hidup kan. Barista lagi hidup nih gitu, lagi lumayan alhamdulillah gitu. Semakin meningkat, mudah-mudahan nih SDM sekarang tuh buat kebutuhan barista semakin meningkat karena coffee shop juga makin banyak gitu. Oke, iya jadi gue tertarik ya begini ya, kalau misalkan kebanyakan orang tahu gitu. Kalau barista itu kan hanya sekedar buat kopi aja gitu kan ya. Ya. Cuman kan kayaknya nggak mungkin nih barista hanya sekedar membuat kopi doang. Kadang gini, barista tuh harus memiliki servis. Karena kan kadang ngasirin juga. Iya. Apalagi gue tuh kadang-kadang semuanya kayak gue kerjain entah itu ngepel dan lain-lain, ngelap kaca gitu, terus clear up tuh itu bersihin meja. Iya. Gitu, itu kan biasanya tanggung jawab waiters gitu kan. Tapi kalau buat di coffee shop atau di cafe yang kelasnya kecil nih, gitu, bukan kecil juga ya, kelas apa sih namanya, ya kelas yang karyawannya nggak terlalu banyak lah ya gitu ya. dikerjain sama baristanya juga, jadi semua dikerjain gitu. Iya. Kalau yang lebih hebat lagi, baristanya bisa controlling produk bener-bener yang bagus. Karena kan kayak di kopi itu, di produk kopi nih. Ya, iya. Khususnya ya karena barista kayak harus tahu nih kopi yang produk lu pakai itu premium, komersil atau spesial. Oh iya. Levelnya harus tahu dulu tuh. Harus tahu tuh. Berarti kita harus tahu tuh level-levelnya. Iya, harus mengetahui produk knowledge. Gitu. Itu terus kayak nama alat-alat apa gitu. Oh, buat ngelatih apa aja sih gitu. Oh, pakai milk ya, gak mungkin dong pakai gayung. Iya. Kayak kan? Ya walaupun moncong gitu kan. Iya, gak mungkin. Buat mandi. Ya. Gitu. Ya, gitu. Ya istilahnya kayak gitulah. Barista harus memahami itu. Terus apa lagi? Barista banyak sih, nggak harus ngelihat gue doang gitu, tapi ada beberapa barista yang memang udah barista gitu. Entah itu mungkin barista yang udah pada jadi tuh kayak udah ikutan kompetisi, kelihatan dong kayak hidupnya seperti apa, kesehariannya apa aja, ngapain kayak gitu. Oh, jadi meluas ya. Meluas. Ya oke. Jadi barista itu sebetulnya ya pada dasarnya yang mempunyai skill khusus gitu kan, dan memahami dan bertanggung jawab gitu ya. Ya, atas profesi yang dijalaninya ya kan. Gitu. Terus barista tuh kan sebetulnya harus menarik juga ya dari penampilan gitu. Harus dong ya. Harus. Makanya gue gonta-ganti penampilan kan. Iya. Kayak gue sempet diwarnain sama lu potong rambut ini itu, dan gue nggak tahu nih sekarang ngobrol tuh udah mulai gondrong lagi. Gue tadinya pengen nyoba diwarnain juga bang, kayak lu tuh main sih lucu gitu. Atau di bleaching doang atau gimana, atau memang dirapihin. Boleh. Dirapihin, nggak tahu nih. Itu selain itu kalau barista ya, selain penampilan barista gitu ya. Iya. Banyak perbedaan kadang-kadang orang yang meracik produk gitu dibilang dia yang di dalam bar gitu ya, orang kadang-kadang salah nyebut. Oh, maksudnya gimana nih? Jadi di dunia bar itu, bar nih ngomongin bar. Yeah, okay. Itu ada tea bar, coffee bar, ada alkohol bar. Oh, oke. Gitu, koktail gitu-gitu. Nah, di sini ada levelnya. Oh, misalkan yang kopi ini khusus kopi barista. Kopi itu untuk barista. Oke. Tapi kalau yang alkohol itu bartender. Namanya bartender. Iya. Ngeracik alkohol beda lagi ceritanya. Gitu. Terus kayak profesi-profesi di kopi banyak sih, kayak ada profesi itu sekarang udah mulai kelihatan.
kayak misalkan profesi barista gini kerjaannya, roaster begini kerjaannya. Oh iya. Gitu. Iya, gitu. Terus kayak ada apa namanya? Importir gitu. Gini kerjaannya gitu. Itu di dunia kopi ya, di dunia kopi. Iya, Dia okay. cuman hanya barista doang sih. Terus kayak ada supplier gitu, produk-produk buat memenuhi kebutuhan coffee shop iya, gitu okay. ya. Sekarang banyak banget di dunia kopi ya. Gitu selain barista tadi gitu. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal kopi ya. Karena akhir-akhir ini tuh ada beberapa yang menurut gua bukan beberapa sih ya, emang ini kopi sangat viral juga gitu, lagi trending juga gitu sekarang ya kan. Itu Dalgona Coffee ya. Dalgona Coffee. Konsepnya masih di milk base. Ya. Kopi susu. Ya. Gila sih itu. Gitu itu. Gila anjing. Ini kayak minuman kopi susu ya. Nah, itu kan sempat gua tertarik gitu ya dari Dalgona Coffee ini karena dia viral banget gitu ya. Apa kita bikin tutorial? Enggak juga. Enggak juga deh kayaknya. Nanti makasih. aja mungkin ya. Bikin pegal tangan ya. Mungkin nanti gua bisa main ke HH kita bikin di hutan hujan. Di HH sana ya. Ya, bisa. Bikin Dalgona Coffee, oke. Ntar gua coba tester ya. Iya. Nah, gua pengen tahu nih Dalgona Coffee itu gitu kan. Mungkin lo udah mencobanya atau misalnya emang udah ininya gitu udah atau mungkin efeknya nih karena gini efek yang memang viral semua orang hampir bikin itu pasti ada efek yang negatif atau positif betul. Terhadap mungkin profesi barista atau memang ke coffee shopnya itu secara trending dunia perkopian ini naik. Ya, oke. Kopinya nih naik, semua orang kayak wah gue bisa bikin kopi nih, gue jadi barista live nih, ya enggak? Banyak tutorial kan di YouTube di Instagram dan lain-lain. Iya banyak. Semua orang hampir jadi barista live gitu. Nah terus impact di sini kan kebetulan ada apa namanya apa ya namanya? Aduh, gue lupa namanya ya. Jadi kayak ini impactnya secara barista oke, nama barista meningkat tadi, tapi untuk kebutuhan si coffee shop kadang ini menurun tuh gara-gara berpengaruh kayak semua orang bisa bikin kopi dan mungkin ya harga minuman kopi itu kayaknya nih gue belum tahu persis, bisa jadi bakal menurun. Karena orang udah tahu HPP bikin es kopi susu berapa di rumah, bikin dalgona seenak ini berapa gitu kan. Gue beli nih 18.000 nih, 20.000 nih, 15.000 nih, kemahalan. Gitu kayak gitu. Gue mending bikin sendiri gitu. Kadang seperti itu, tapi ada beberapa kayak orang, aduh ternyata cuy bikin kopi itu susah. Nah, gak sesimpel itu. Iya, menurut gue gini ya. Kalau menurut gue gitu kan. Kalau menurut gue karena kopi itu kan ya walaupun ibaratnya kita bisa bikin kopi gitu ya, tapi kan kita nggak tahu juga gitu di setiap coffee shop pun begitu kan pasti punya andalannya, karakternya, udah gitu jagoannya lah kasarnya gitu ya, menu spesialnya. Nah kan ibaratnya setiap coffee shop juga pasti berbeda-beda nih gitu kan ya. Ada yang ini lebih nikmat ini di sini. Nah, ini tuh kopi ini tuh lebih nikmat di sini. Nah, kan ya kan beda-beda gitu. Kalau menurut gua sih kayaknya kalau yang penikmat kopi ya, kalau yang penikmat kopi ya lebih memilih ke coffee shop itu gitu kan. Nah, berhubung dari itu Dalgona Coffee karena ya banyak tutorialnya gitu kan. Nah, menurut lo gitu. Ini kopi Dalgona ini apa ya? Sebetulnya kalau misalkan ya cara membuatnya sekarang udah banyak gitu kan. Cuman yang tadi lo bilang gitu kan ada impact dari negatif positif gitu kan. Betul. Nah, positifnya gimana gitu. Terus kita harusnya mengemasnya atau gimana gitu. Menurut lo gimana tuh? Positifnya adalah orang semakin aware terhadap pencipta produk gitu, menciptakan produk itu sesusah begini gitu. Gue nyari produk ini itu, apalagi di suatu minimarketnya lagi kosong bla bla bla, lu bisa ngerasain kan jadi barista itu sesusah itu gitu. Lu cuman ngeracik satu menu doang gitu, lu gak mikirin
perputaran kayak gini gitu, terus HPP-nya begini, secara packaging dan lain-lain, itu pusing men. Iya. Gitu. Nah disinilah butuh coffee shop atau suatu brand, suatu barista gitu, itu butuh banget juga. Nah setelah itu kan orang udah aware gitu, nanti bakal orang bisa menghargai si barista. Atau sebaliknya gitu, barista gitu doang kerjaannya gitu, gue juga bisa jadi barista kayak gitu. Enggak, kalau menurut sih enggak gampang gitu dari barista. Gitu ya, apalagi dari dalgona coffee nih mesti dikocok-kocok gitu. Ya kan lu kayaknya, tapi lu udah pernah gitu ya cara buat itu kayak kopi dalgona coffee. Ribet sih cuy, harus punya peralatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan menu tersebut gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan jadi barista itu ya, menurut gua gitu ya, ini mah menurut gua kayaknya nggak susah gitu ya. Ya susah gampang lah. Karena sama kayak profesi lain kali ya. Sama kayak profesi jadi barberman gitu kan, harus punya kebutuhan khusus. Bukan kebutuhan khusus, maksudnya punya skill khusus lah gitu ya. Yang perlu kita misalkan kita harus sekolah dulu gitu, sama aja. Ambil gitu, kelas gitu. Dan untuk yang coffee viral ini menurut gua ya nggak apa-apa sih buat temen-temen yang untuk coba gitu, untuk ngebarista live apa yang kata tadi Bang Nawir. Ya, bisa sharing-sharing juga nanti. Gitu kan. Nanti kalau udah bisa buatnya, nanti kalian bisa komen di sini gitu. Ya, itu pengalaman lu sebagai barista live gimana sih gitu? Ngebarista kayak gimana, terus kenapa lu jadi barista gitu, atau nanti kalau memang lu benar-benar barista gitu, barista live ya, bisa kolaborasi sama iseng-iseng ya. Tapi jangan lupa juga nih untuk teman-teman, jangan lupa juga nih buat broku Mbak Bro, jangan lupa di subscribe nih channelnya Nawir Coffee. Sama channel lu apa? Sama ini ACODM channel. Jangan lupa nanti di subscribe ya. Nanti gua taruh nanti link deskripsinya linknya ditaruh di deskripsi nanti sama gua. Jadi kalian nanti bisa langsung mampir ke sini, mau yang belajar ngopi atau apapun di situ ada di Nawir Coffee. Kalian harus subscribe dan follow juga Instagramnya. Oh iya, boleh nanti fotonya. Nanti linknya bakal ditaruh semuanya di link di deskripsi gitu, Bro. Jadi ditunggu komen-komentarnya, masukan-masukan buat teman-teman semua. Dan semoga di ngocak kali ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, thank you banget nih Bro ya. Oh iya, social distancing. Oh iya, itu deket-deketan. Tapi kan kita enggak ini. Enggak ngapa-ngapain ya? Enggak. Jadi ya begini sih, kalau misalnya kita buat teman-teman, gue juga nggak akan berhentinya untuk ngebilangin buat semua teman-teman untuk stay di rumah gitu ya. Di rumah aja gitu. Kita sekarang bikin konten juga di rumah. Jadi kita bikinnya di rumah gitu. Ngikutin aturan. Mengikuti aturan gitu pemerintah yang ada gitu. Kalian mau kumpul-kumpul sama teman-teman juga jangan dulu di luar gitu kan. Mau kumpul lama-lama kayak gitu mending jangan dulu. Kita ikuti peraturan pemerintah yang ada. Semoga wabah pandemi ini cepat selesai. Dan kalian semua sehat selalu ya, Bro. Jangan lupa juga nih tetap muda dan bahagia. Jangan lupa juga buat makan makanan yang bergizi, olahraga dan berjemur ya. Berjemur kayak anak bule. Oke, Bro. Sampai ketemu di ngocak selanjutnya bareng Nawir Coffee. See you. Bye-bye.